Pada video kali ini kita akan belajar mengenai angka penting, lalu kita juga akan belajar mengenai notasi ilmiah, lalu kita juga akan belajar mengenai aturan pembulatan angka desimal dalam fisika, dan yang terakhir adalah kita akan belajar mengenai operasi pada angka penting. Tonton video ini sampai habis agar kamu siap untuk menghadapi penilaian tengah semester. Angka penting. Angka penting adalah semua angka yang didapatkan dari hasil pengukuran. Kita sudah belajar tentang pengukuran. Semua angka yang telah kita dapatkan dari hasil pengukuran adalah termasuk angka penting, ditambah satu angka taksiran sesuai dengan ketelitian pengukuran dari alat ukur yang kita gunakan. Nah, contohnya, kita mengukur sebuah benda dengan menggunakan mistar, lalu kita bisa melaporkan hasil pengukuran kita menggunakan mistar, yaitu X-nya adalah 4,3. Nah, 4,3, satu angka terakhir adalah angka taksiran. Nah, angka taksiran di sini boleh 5 atau 0. Jadi kita berikan 5, ya. Jadi yang 5 ini adalah angka taksiran. Apakah dia termasuk angka penting? Termasuk angka penting. Ditambah kurang 0,05 cm. Lalu ada yang namanya aturan angka penting. Dalam penulisan angka penting terdapat 5 aturan yang menentukan suatu angka termasuk angka penting atau tidak. 5 aturan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya 123 cm, 123 cm. Ketiga-tiganya adalah angka penting. 1, 2, 3 itu adalah angka penting. Jadi di sini 123 cm memiliki 3 angka penting. Contoh yang kedua adalah 12,34 cm. 12,34 cm itu memiliki 4 angka penting. Yang mana aja? 1, 2, 3, dan 4. Jadi semuanya adalah angka penting. Yang kedua, angka 0 yang terletak di antara dua angka bukan 0 adalah angka penting. 203 sekon memiliki 3 angka penting, yang mana 2, 0, dan 3. Jadi mereka ini termasuk angka penting. Yang kedua, 20,03 menit contohnya. Jadi 20,03 menit ini memiliki 4 angka penting. Angka 0 yang terletak di sebelah kanan tanda desimal dan mengikuti angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya 0, jadi ini adalah tanda desimal. Nah, setelah itu ada angka 0, 5, 6, 0. Nah, semua ini termasuk angka penting. Jadi terdapat 5 angka penting. Lalu contoh yang kedua, 567,80 kg. Nah, termasuk 5 angka penting. Contoh selanjutnya adalah, nah ini ada pengecualian untuk contoh nomor 4. Perhatikan perbedaannya dengan contoh nomor 3. Angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0, baik yang terletak di sebelah kiri maupun di sebelah kanan koma desimal adalah bukan angka penting. Sekali lagi, angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0, baik yang terletak di sebelah kiri maupun di sebelah kanan koma desimal. Nah, contohnya begini. Angka 0 yang terletak di sebelah ini adalah koma desimal. Contoh kita tulis 0,123. Nah, ini adalah tanda desimal. Nah, angka 0 yang terletak di sebelah kiri, nah ini adalah sebelah kirinya, koma desimal, ataupun di sebelah kanan koma desimal. Jadi contohnya di sini 0,0123 contoh. 0,0123. Nah, begitu. Angka 0 yang terletak di sebelah kiri ataupun angka 0 yang terletak di sebelah kanan koma desimal. Nah, yang 0 ini itu tidak termasuk angka penting. Jadi contoh untuk yang ini 0,123 gram itu terdapat 3 angka penting. Jadi angka 0 yang di sini itu tidak termasuk angka penting. Lalu ini 3 angka penting, ya, 3 angka penting disingkat AKP. Lalu di sini berapa angka penting? Tetap juga 3 angka penting. Nah, contoh 0,004 kg terdapat 1 angka penting. Jadi 0,00 di sini itu tidak termasuk angka penting. Penulisan angka penting dengan notasi garis bawah berakhir pada angka yang diberi garis bawah, dan angka selanjutnya adalah bukan angka penting. Nah, kalau misalnya kita mau menulis 1230 mm, lalu 3-nya itu digaris bawahi, maka itu menandakan bahwa
0 tidak termasuk angka penting. Kenapa? Karena angka 3 sudah digarisbawahi. Ketika suatu bilangan sudah digarisbawahi, angka 3 contohnya di sini, maka angka penting berakhir pada angka yang telah digarisbawahi. Jadi 1, 2, 3, 0, angka 3-nya digarisbawahi. Terdapat 3 angka penting. Yang mana aja angka pentingnya? 1, 2, 3. Jadi 0 ini tidak termasuk angka penting. Contoh yang kedua adalah 1000 cm. Jadi 1000-nya, 0 pertama telah digarisbawahi. Jadi terdapat 2 angka penting. Lalu kita masuk ke notasi ilmiah. Apa yang dimaksud dengan notasi ilmiah? Contohnya, tebal sebuah buku adalah 124 cm. Lalu kalau kita mengubahnya ke meter, maka itu adalah 0,124 meter. Kalau kita mengikuti aturan angka penting, maka terdapat 3 angka penting. Lalu bagaimana kalau misalnya 1,24 cm kita ubah ke meter? Jadi 0,00124 meter. Lalu berapa angka penting? Sesuai dengan aturan nomor 4. Mengatakan bahwa angka 0 yang terletak di sebelah kanan tanda desimal, baik itu sebelah kanan ataupun sebelah kiri, itu tidak termasuk angka penting. Sehingga ketika persatuannya adalah meter, maka tetap 3 angka penting. Untuk apa notasi ilmiah? 0,00124 itu bisa ditulis 1,24 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Nah, itu penulisannya. Seberapakah penting notasi ilmiah? Kita ambil sebuah contoh. Ini dia contohnya. Radius atom hidrogen adalah 0,0000000 sekian 0,53 meter. Kalau kita mau mempermudah membaca radius atom hidrogen ini, maka kita membuatnya ke dalam notasi ilmiah. Nah, 0,0000000 lalu nolnya 53. Nah, kalau kita mencari berapa angka penting, maka angka pentingnya hanyalah 2 angka penting. Yang mana itu? Yang 53. Nah, supaya pembacaan radius atom hidrogen ini lebih mudah dibaca, maka kita membuatnya ke dalam notasi ilmiah. Perhatikan, ada syarat untuk membuat notasi ilmiah. Dalam notasi ilmiah kita menuliskan sebuah bilangan sebagai hasil kali bilangan di mana A lebih besar atau sama dengan 1 kurang dari 10. Jadi untuk membuat ke dalam notasi ilmiah atom hidrogen ini, maka kita tulisnya 5 koma. Nah, kenapa 5 koma? Karena kita sudah dibatasi dengan ketentuannya. Ketentuannya itu membatasi kita di mana kita hanya bisa menuliskannya ke dalam bilangan antara 1 dan 10, tidak lebih dari itu. Kita tidak bisa menulisnya 53. Yang kita bisa tulis adalah rentangnya antara 1 dan 10. Jadi untuk menulisnya kita tulis menjadi 5,3 dikali 10 pangkat minus 11 meter. Nah, pembacaan yang begitu ribet 0,00 sekian itu telah terwakili dengan 5,3 dikali 10 pangkat minus 11 meter. Itu adalah radius atom hidrogen. Jadi itu pentingnya notasi ilmiah. Selanjutnya, aturan pembulatan angka desimal dalam fisika. Ada 3 aturannya. Yang pertama adalah angka yang lebih besar dari 5 dibulatkan ke atas. Nah, contohnya 12,3458 gram. Jadi dituliskan 12,346 gram. Kalau kita disuruh untuk menuliskan 5 angka penting, maka angka terakhirnya ini yang kita perhatikan. Angka terakhirnya adalah angka 8. Nah, ketika angka terakhirnya itu lebih besar dari 5, maka ini kita bulatkan ke atas. Kita bulatkan ke atas apa maksudnya? Angka sebelum angka 8 ini kita tambahkan 1, sehingga 12,346 ya, itu adalah hasilnya. Jadi angka terakhirnya yang lebih besar dari 5 ini kita bulatkan ke atas. Dengan cara apa? Kita tambahkan 1 pada angka sebelum angka 8 ini kita tambahkan 1. Yang kedua, angka yang lebih kecil dari 5 dibulatkan ke bawah. Nah, kita tuliskan di sebelah sini. Contohnya adalah 1,234 cm. Kita disuruh untuk mengubahnya ke dalam 3 angka penting. 3 angka penting. Maka kalau kita disuruh untuk mengubahnya ke dalam 3 angka penting,
maka hasilnya adalah 1,2. Nah, angka terakhir adalah angka 4. Angka 4 itu lebih kecil dari 5. Kita bulatkan ke bawah. Kita bulatkan ke bawah artinya apa? Kita tidak menambahkan apapun pada angka sebelumnya, sehingga di sini menjadi 1,23. Jadi 3-nya kita tidak tambah dengan 1. Jadi kita tambahkan dengan 0 atau tidak ditambahkan sama sekali. Contoh yang ketiga, angka yang tepat dengan 5 dibulatkan ke atas jika angka sebelumnya adalah angka ganjil, dan dia dibulatkan ke bawah jika angka sebelumnya adalah angka genap. Nah, bagaimana kalau misalnya bertepatan angka terakhir adalah angka 5? Contohnya 12,345. Nah, angka terakhir ini adalah angka 5. Bagaimana kita membulatkan angka terakhir ketika angka 5? Maka kita melihat angka sebelum angka 5. Nah, angka sebelum angka 5, ketika angka sebelum angka 5 itu adalah angka ganjil, maka kita membulatkannya ke atas kalau ganjil. Lalu kalau genap, maka kita bulatkan ke bawah. Nah, 5 ini udah bertepatan dengan 5, lalu 4-nya itu ganjil atau genap. Ya, ganjil atau genap. Ternyata 4 adalah genap. Nah, kalau genap, maka kita bulatkan ke bawah. Dibulatkan ke bawah jika angka sebelumnya angka genap. Sehingga hasilnya adalah 12,34. Contoh yang kedua, 0,275. Bertepatan dengan 5, lalu kita perhatikan angka sebelumnya. Angka sebelumnya adalah angka ganjil. Lalu kalau angka ganjil, kita bulatkan ke atas. Sehingga hasilnya adalah 0,28. Nah, itu adalah aturan pembulatan angka desimal dalam fisika. Selanjutnya adalah operasi pada angka penting, penjumlahan atau pengurangan. Ya, kalau penjumlahan atau pengurangan, maka peraturannya adalah seperti ini. Hasil dari operasi tersebut hanya boleh mengandung satu angka yang diragukan. Jika terdapat dua angka yang diragukan, maka angka kedua yang diragukan tidak perlu dituliskan. Dalam hal ini perlu pembulatan. Contohnya, perhatikan. Saya ubah warna tinta Oke. Nah, perhatikan contohnya. 2,234. Nah, 4-nya di garis bawahi. Artinya apa? Angka 4 itu diragukan. Sekali lagi, kalau sudah di garis bawah seperti ini, artinya angka 4-nya diragukan. Lalu ditambahkan dengan 2,0345. Lalu angka 5-nya juga diragukan. Lalu hasilnya adalah, nah, kita berikan hasil. Nah, hasilnya adalah kita tambahkan seperti biasa 5, 8, 6, 2,4. Lalu ikuti tanda garis bawahi yang diragukan. Pada angka 5 berikan tanda garis bawahi. Yang di atas ini 4, maka hasil penjumlahannya, karena ini diragukan, diberikan garis bawah, maka hasil penjumlahannya juga berikan garis bawah. Sehingga ada dua angka yang diragukan. Nah, peraturannya adalah ketika kita menjumlahkan atau mengurangkan suatu angka penting, maka tidak boleh ada dua angka yang diragukan yang seperti ini, 8 dan 5. Maka kita harus melakukan pembulatan dalam fisika. Nah, di sini adalah 5, bertepatan dengan 5. Lalu ketika 5, maka kita cek angka sebelum 5. Apakah genap atau ganjil. Nah, ketika genap, kita bulatkan ke bawah. Lalu ketika ganjil, kita bulatkan ke atas. Maka 8 ini adalah genap. Lalu kita bulatkan ke bawah. Sehingga hasilnya adalah 4,268. Jadi angka 8-nya diragukan. Hanya boleh mengandung satu angka yang diragukan. Oke, contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah 5,432 lalu 1,0234. Ini dikurang. Oke, bagaimana cara untuk mengurangkan suatu bilangan penting? Maka kita kurangkan. Di sini ada 0 ya, tapi tidak terlihat. Lalu ini adalah 6 ya. Maka di sini adalah 11, 11 dikurang 3 adalah 8. Maka ini adalah 2, 2 dikurang 2 adalah 0. Lalu ini tidak diganggu sama sekali. 4 dikurang 0 adalah 4. Lalu koma, 5 dikurang 1 adalah
4. Lalu sebelumnya di soalnya adalah 2 itu adalah diragukan, lalu 4-nya juga diragukan, sehingga 6-nya juga diragukan dan 8-nya diragukan. Lalu ada 2 angka yang diragukan. Lalu kita bulatkan sesuai dengan pembulatan fisika. Kenapa perlu dibulatkan? Kenapa? Karena hasilnya itu mengandung 2 angka yang diragukan dan itu tidak diizinkan dalam pengurangan ataupun penjumlahan bilangan penting. Lalu hasilnya adalah 4, nah ini adalah 6. Ketika lebih besar dari 5 maka dibulatkan ke atas, maka 4,409. Jadi 8-nya itu ditambah 1 ya. Hasilnya adalah 4,409. Selanjutnya adalah perkalian atau pembagian. Nah, ketika suatu bilangan penting dikali atau dibagi, maka perhatikan syaratnya. Banyaknya angka penting hasil dari kedua operasi tersebut hanya boleh mengandung angka penting paling sedikit. Nah, contohnya adalah 1,23 terdapat 3 angka penting. 2,5 terdapat 2 angka penting. Lalu angka penting paling sedikit itu dimiliki oleh 2,5. Jadi hasil kali dari 2 angka penting ini hanya boleh mengandung 2 angka penting. Ya, angka penting yang paling sedikit adalah 2 AKP. Jadi hasilnya hanya boleh mengandung 2 angka penting. Tidak boleh 3 angka penting ataupun lebih dari 3 angka penting. Nah, kita kalikan 1,23 dikali 2,5. Lalu 5 kali 3 adalah 15. 5 kali 2 adalah 10. Ditambah 1 adalah 11. 5 kali 1, 5, 6. 2 kali 3, 6. 2 kali 2, 4. 2 kali 1, 2. Lalu hasilnya adalah, kita tuliskan di atas aja, 5. 6 ditambah 1, 7. Lalu 6-nya ditambah 4 adalah 10. 2-nya ditambah 1, 3. Lalu hitung komanya 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, ini hasilnya. 3,075. Nah, 3,075 ini tidak diizinkan. Kenapa? Karena ini sudah mengandung 4 angka penting. Lalu kita harus mengubahnya kemana? Ke 2 angka penting. Kenapa harus 2 angka penting? Karena memang angka penting paling sedikit adalah 2 AKP. Ya, sehingga kita akan membulatkannya ke dalam 2 angka penting. Maka kita bulatkan ke dalam 2 angka penting. Yang pertama, kita cek dulu yang 5. Ini kebetulan dapat 5. Ya, ketika dapat 5, maka kita cek angka sebelum angka 5. Lalu ketika itu ganjil, maka kita bulatkan ke atas. Maka kita bulatkan 3,08. Nah, kalau udah 3,08, itu masih 3 angka penting. Kita inginkan adalah 2 angka penting, lalu bulatkan kembali. Lalu ketika dibulatkan kembali, maka hasilnya adalah 3, ini adalah 8. Ketika lebih besar dari 5, maka itu dibulatkan ke atas. Lalu hasilnya adalah 3,1. 3,1. Itu adalah hasil dari 1,23 dikali 2,5. Selanjutnya adalah 1,23 dibagi 2,5. Perhatikan bagaimana cara membaginya. 1,23 dibagi 2,5. 1,23. Lalu ini bisa dituliskan menjadi 12 ya. Kita ubah warnanya. Maka ini bisa kita dituliskan menjadi 12. Lalu di sininya adalah 25. Lalu ini 123, maka di sininya ditambah 0. Jadi pembagiannya menjadi 123 dibagi, ya sama artinya dibagi 250. Ya, hasilnya adalah 123 dibagi 250 nggak bisa, maka ini kita tambahkan 0. Kita ubah warna tintanya. Kita tambahkan 0, maka ini adalah 0, nah, dapat berapa? 1230 dibagi 250, dapatnya 4. Ya, nggak dapat 5 ya. Kalau 5 itu adalah 1250. Kalau 4 masih
1000, maka ada bagi 1000. Sisanya adalah 0, 3, 230. Lalu 230 dibagi 250 nggak bisa, dapat 0 lagi di sini, maka di sini adalah 9. 9 dikali 250 adalah 9 dikali 0 adalah 0, 9 kali 5 adalah 45, 9 kali 2 adalah 18, ditambah 4, 22. Nah, 22 hasilnya adalah kurangnya adalah 0. Kita tuliskan di bawah ini 0. 0 dikurang 5 adalah 5. Lalu 3 ini jadi 2. Sisanya adalah 50. Lalu kita tambahkan 0. 500 dibagi 250 adalah 2. Makanya nilainya adalah 0,492. Nah, 0,492 adalah 3 angka penting. Nah, 3 angka penting ini tidak diizinkan. Kenapa? Karena angka penting yang paling kecil adalah 2 angka penting. Lalu kita ubah 0,492 ini agar mendapatkan 2 angka penting. Lalu 2 angka terakhirnya adalah lebih kecil dari 5. Kalau udah lebih kecil dari 5, maka kita bulatkan ke bawah. Kita bulatkan ke bawah artinya kita tidak tambahkan angka apapun di angka sebelumnya. Sehingga hasilnya adalah 0,49. Nah, itu dia. Yang ketiga, operasi pemangkatan dan penarikan akar. Lalu, pada operasi pemangkatan dan penarikan akar, banyaknya angka penting hasil operasi sama dengan banyaknya angka penting bilangan yang dipangkatkan atau diakarkan. Jadi contohnya adalah 12,5 pangkat 2. 12,5 pangkat 2 itu memiliki 3 angka penting. Jadi 12,5 itu adalah 3 angka penting. Lalu ketika kita menguadratkan atau mengalikan angka penting itu dengan dirinya sendiri, maka hasilnya hanya boleh mengandung angka penting sebanyak angka sebelum dikuadratkan, ya. Jadi 12,5 pangkat 2. Jadi 12,5 dikali 12,5. Nah, kalikan 12,5 dikali 12,5. 5 kali 5, 25. 5 kali 2 adalah 10. 12, 5 kali 1, 5, 6. 2 kali 5, 10. 2 kali 2, 4. 5, 2 kali 1, 2. 1 kali 5, 5. 1 kali 2, 2. 1 kali 1, 1. Kita tambahkan 5, 2. 5, 5, 10 ditambah 6, 16. Ini adalah 5. Ini adalah 1. Jadi 1, 2, 1, 2. Hasilnya adalah 156,25. Kalau udah seperti ini, maka ini tidak bisa. Kenapa? Karena ini sudah 5 angka penting. Jadi kita tidak diizinkan 5 angka penting. Berapa angka pentingnya? Hanya ya sesuai dengan angkanya sebelum kita kuadratkan. Sehingga kita bulatkan 156,25. Nah, ini adalah angka 5. Maka kalau udah angka 5, kita perhatikan angka sebelumnya. Nah, jika itu adalah angka genap, maka kita bulatkan ke bawah. Sehingga 156,2. Lalu ini masih 4 angka penting. Lalu kita bulatkan lagi. 156, ini lebih kecil dari 5, maka kita bulatkan ke bawah. Sehingga 156. Hasilnya adalah 156. 3 angka penting. Ketika suatu bilangan kita akarkan, contohnya adalah akar 4 contohnya. Akar 4 adalah 2. Artinya apa? Di sini ada 1 angka penting, di sini juga hasilnya wajib 1 angka penting. Nah, akar 2,0 itu adalah 1,4141. Nah, 2,0 ini memiliki berapa angka penting? 2 angka penting. Lalu 2 angka penting itu kita bulatkan hasilnya 1,4142 ini ke 2 angka penting, ya. Sehingga hasilnya adalah 1,4 sesuai dengan aturan angka penting, ya. Supaya nggak bingung, kita tulis saja 1,4142. Lalu kita bulatkan, ini adalah 2. 2 itu lebih kecil dari 5, ya kita bulatkan ke bawah. Sini menjadi 1,414. Lalu 4 ini kita bulatkan lagi. 4 lebih kecil dari 5, maka hasilnya 1,41. Lalu ini 1. Kita bulatkan lagi, hasilnya menjadi
1,4.